Eh, hari ini today kita mau up lagi guys. Yes, Argandara. Nomor 8. Berulah nggak mau minta-minta, nggak mau minta aneh-aneh kayak permintaan yang terus minta anak. Gue cuma mau kalian vote part ini, komen part ini, jangan lupa follow yang bikin cerita ini ya. Haha. Gak wajib, tapi harus. Selamat libur dari tugas dan selamat menyambut semester 2. Happy reading. Syara mengerjapkan matanya saat merasakan nafasnya menjadi sesak. Detik berikutnya, ia melebarkan matanya saat menyadari tubuhnya hampir tertindih oleh tubuh Arga. Syara mencoba melepaskan pelukan Arga yang begitu erat dari tubuhnya, namun gagal. Laki-laki itu tambah mengeratkan pelukannya sampai hampir membuat Syara mati tercekik. Dengan perlahan, Syara menyingkirkan kaki dan tangan Arga dan berhasil. Syara mengambil nafas banyak-banyak akibat sesak karena ulah Arga. Lagian kenapa sih anak peluk-peluk gue segala? Anak peluk-peluk segala, kumam Syara. Syara bangkit dari duduknya lalu berjalan ke kamar mandi untuk bersiap-siap. Usai bersiap-siap, ia membangunkan Arga terlebih dahulu, lalu ia keluar dari kamar menuju dapur untuk menyiapkan sarapan. 30 menit kemudian, nasi goreng ala Syara sudah siap tertata rapi di atas meja makan. Masak apa, Syar? Tanya Arga sebelum menyisir rambutnya. Bukannya menjawab, Syara malah berdecak kesal dengan Arga. Laki-laki itu masih saja belum terbiasa tampil rapih, masih sama dengan kemarin-kemarin. 2 kaos yang atas terbuka, dasi hanya disampirkan, baju tidak dimasukkan, dan topi terbalik. Gue udah berapa kali bilang sama lo sih, Kak, ubah penampilan lo, jangan kayak gini. Lo itu sekolah, bukan mau tawuran. Nanti pulang sekolah gue mau tawuran, makanya gue pakai pakaian kayak gini. Nggak boleh. Gue pulang sekolah harus pulang ke rumah, nggak usah tawuran segala. Nggak ada untungnya juga. Awas aja lo ketahuan tawuran. Awas aja ya kalau lo ketahuan tawuran. Lo tidur di luar sama Joni, ujar Syara panjang lebar malah dia membawa Joni, kucing kesayangan Arga. Gak lama, cuma sebentar nanti. Sebentar atau lama itu sama aja, sama-sama bikin diri sendiri bahaya. Kalau lo tetap kekeh mau tawuran, lo jangan pulang ke rumah. Bacot sayang, sini sarapan, mau makan sendiri atau gue suapin, atau mau duduk di sini. Arga menepuk pahanya sambil tersenyum iblis. Sayang jidat lo gak. Pagi-pagi gak usah mesum. Giliran malam gue mesum lo nyak header. Dadak Arga tertawa kecil mengganggu Syara adalah kesenangannya sendiri. Dan tentang soal dirinya yang punya anak, itu memang benar impiannya. Hanya saja istrinya itu tidak peka terhadapnya. Sudah 15 menitan, Syara tak kunjung juga turun dari mobil Arga. Gadis itu takut jika dirinya turun dan semua mata fans fanatik Arga lihat. Bisa-bisa Syara menjadi buronan mendadak. Arga berdecak kesal, gadis ini susah sekali, tinggal turun aja, apa susahnya? Lo mau di sini sampai kapan? Tanya Arga jengah. Tunggu sepi dulu, lagian tumben-tumbenan pagi-pagi gini udah ramai. Biasanya juga masih sepi. Kalau kayak gini mending gue di sini aja deh sampai nanti sore. Turun, suruh Arga dengan datar. Gak mau. Turun, Syar. Gak mau, Arga, gue takut, ucap Syara cemas. Allahi, cemas kenapa sih lo? Mereka gak bakal gigit lo. Ya gak bakal gigit, tapi gue bakal dinyirin, bakal jadi biang gosip mereka. Gak mau gue. Turun atau gue syarat lo, ancam Arga. Syara tak bergerak sedikit pun dari duduknya, membuat Arga geram sendiri. Laki-laki itu turun dari mobilnya dan memutar mobilnya menuju pintu sebelah kiri tepat di mana Syara duduk. Arga membuka pintu dan menarik Syara untuk keluar. Syara menundukkan wajahnya takut. Seakan paham dengan Syara, Arga menggandeng tangan Syara agar gadis itu merasa tenang. Arga berjalan diikuti Syara di sampingnya. Gadis itu masih saja menunduk. Gaya, gue titip Syara, ucapnya pada Gaya yang lewat di sampingnya. Gaya mengangkat jempolnya bertanda setuju. Jangan ajak Syara bolos lagi, awas saja lo, ancam Arga, lalu ia pergi meninggalkan kedua gadis itu. Seram amat suami lo, Syar, lo betah? Tanya Gaya pada Syara yang tengah menenteralkan nafasnya. Betah nggak betah, harus betah. Udah lah yuk ke kelas, hampir mati gue di sini. Arga tak langsung ke kelas, melainkan ke markas yang letaknya ada di gudang kosong sekolah ini. Ia tadi dapat kabar dari Alden kalau ketua Barons menawarkan untuk mengikuti balapan dengannya. Tapi masalahnya bukan Arga ataupun John yang ditantang, melainkan Alden. Sedangkan Alden kondisinya belum stabil gara-gara ulah Baron yang hampir melayangkan nyawanya. Mana bisa begitu anjing? Ya kalau Alden menang, kalau seandainya dia kalah gimana? John menggebrak meja markas yang terletak di gudang kosong. Maunya Bara apa sih sebenarnya? Heran gue, gak ada kapok-kapoknya dia. Balapan kalah terus aja, sok-sokan ngajak balapan lagi. Mana taruhannya mobil sport sama motor sport lagi? Siko menggelengkan kepalanya.
Si gobloknya gitu, nggak ngotak memang kemarin dia hampir bunuh Alden. Nah sekarang dia minta balapan dan lawannya Alden. Timbal Andre tak habis pikir dengan musuhnya itu. Alden gimana keadaannya? Tanya Arga. Ya gitu bos, belum 100%. Gue kemarin sama Ziko ke rumahnya, dia masih diinfus, jawab Andre. Gimana storynya tuh? Mau balapan pakai infus? Ye si tolol, maki Johan. Ngapain lu makinya ke gue bangsat, makin si Bara. Kesal Andre, tangannya menoyor kencang kepala Johan. Kalau gue maki di depan Bara langsung yang ada gue remuk, Andre. Johan menggaruk kepalanya tidak kesal. Dasar berpicak. Refleks tangan dan mencitak keras kepala Arka. Setelah itu dia meratakan dirinya sendiri sudah tahu bosnya itu di sekolah. Ketika di sekolahan akan menjadi siluman macam jantan. Arka menggeram emosi laki-laki itu mengambil 1 biji tahu, lalu ia menaruh 10 cabai 10 biji dalamnya, lalu ia sumpah di mulut Johan. Mampus, pedes gila. Jadi gimana nih kak, mau terima tawaran Bara? Tanya Ziko. Laki-laki itu tak memperdulikan Johan tentang kepedasan. Alden gimana? Dia setuju, dia gak mau Akbarus makin diinjek-injek sama geng Baron, saut Ziko. Gue cuma takut Alden kenapa-napa kalau dia paksa dirinya sendiri. Gak bakal, dia udah tahu liciknya Bara. Lo tahu kenapa Bagus dan Bima sekarang gak masuk? Arga menggeleng. Dia lagi di lokasi balapan menyelidiki kelicikan Bara. Gue barusan dihubungi Bima, kata dia Bara naruh paku-paku di tengah-tengah area balapan. Ujar Andre membuat Arga menggeram emosi. Menurut Arga, Bara sangat licik, bahkan kelicikannya melampaui batas. Jadi dirinya harus ekstra hati-hati dan harus mengarahkan pasukannya untuk menyelidiki dia. Hubungi Alden biar dia nggak lupa kalau di tengah area nanti ada jebakan si bangsat. Andre mengangguk kepalanya lalu ia mengetikkan pesan pada Alden. Brak, bangsat. Mau mereka apa lagi sih? Arga, Ziko, dan Andre sontak menoleh kepalanya ke arah Johan yang sepertinya tengah menahan amarah. Kenapa, Jo? Tanya Arga. Pulang sekolah pasukan Baron bakal kesini ke, ucap Johan ketika orang itu mengulurkan tangannya kuat-kuat. Belum cukup mereka minta balapan, terus minta taruhan gede, sampai mereka harus kesini lagi. Arga berkata suraya mengusap wajahnya gusar. Setelah dia bunuh Aska, mau siapa lagi yang jadi korban setelah ini? Semuanya terdiam. Memang beginilah mereka saat Arga sedang diambang emosi. Mereka hanya bisa diam mendengarkan Arga. Gue sebenarnya males ladenin orang kayak mereka, sia-sia sebenarnya. Gue cuma mau kata maaf yang keluar dari mulut mereka. Seenggaknya mereka mau minta maaf ke keluarganya Aska. Itu aja udah cukup buat gue, lah lanjut Arga. Ia mengacak rambutnya kecap. Dari pertama gue bangun Akbarus, gak ada yang namanya kekerasan. Kita selalu menomorsatukan kedamaian. Tapi semenjak kejadian 2 tahun lalu, kita berubah jadi menomorsatukan kekerasan. Karena orang kayak mereka gak cukup dengan omongan halus. Atur semuanya, Jo. Anak Akbarus dari sekolah sebelah harus suruh siap-siap. Yang dari sekolah sini juga lo kumpulin. Jangan ada yang pakai senjata tajam. Kita main tangan kosong. Semuanya mengangguk atas ucapan Arga. Arga mengusap kembali wajahnya dengan gusar, lalu ia menelokkan wajahnya di lipatan tangannya di atas meja. Shera celingak-celinguk seorang diri di tengah-tengah koridor. Ia saat ini tengah menunggu Arga yang tak kunjung memunculkan batang hidungnya. Ia berdecak pelan, lalu ia mengambil ponsel di saku bajunya. Niatnya ingin menghubungi Arga, tapi belum juga dia menekan tombol hijau. Tiba-tiba tangan kanannya diseret oleh seorang yang membuat Shera terjatuh. Orang itu terlalu cepat jalannya dan posisi jalannya juga membelakanginya. Sesampainya di parkiran, Shera mengembaskan tangannya lalu membalikkan badan orang itu. Arga pakai Shera kaget. Bener-bener lo ya, gue kira lo culik tadi. Ayo pulang, ajak Arga dengan entengnya. Selama berada di mobil, pasangan suami istri remaja ini hanya saling diam. Ia bingung dengan Arga laki-laki ini sangat susah ditebak. Panggil Shera pelan. Arga menolehkan kepalanya sekilas. Mau jadi tawuran kan? Tanya Shera takut. Arga menghela nafas. Jadi habis gue anterin lo. Lo pulang cuma buat anterin gue doang. Habis itu lo balik lagi dan tawuran. Arga mau buat Shera istighfar dalam hati. Sesampainya di pekarangan rumah mereka, Shera turun terlebih dahulu. Arga yang menyadari kemarahan Shera ikut keluar dari mobilnya. Gue janji gak bakal luka lagi, ucap Arga berdiri tepat di depan Shera. Lo ngomong gak bakal luka tapi gak tahu nanti kan. Arga tak menjawab. Laki-laki itu hanya melepaskan cincin yang melekat di jarinya. Hal itu sontak membuat tatapan mata Shera terpaku. Bawa ini, gue titip sama lo. Gue gak mau cincin ini hilang saat gue berantem nanti. Arga meletakkan cincinnya di telapak tangan Shera. Lo percaya sama gue gak bakal luka nanti. Diem di rumah, jangan kemana-mana. Kalau takut, panggil Gaya kesini atau panggil Bunda kesini buat nemenin lo. Shera menganggukkan kepalanya. Setelah mendapatkan perizinan Shera, Arga kembali memasuki mobilnya dan melajukan mobilnya berjalan ke sekolahan lagi. Pengecut lo semua, teriak Bara sambil menunjukkan anggota Akbarus dengan tongkat baseballnya. Arga terkekeh sinis. Pengecut. Yang gue heranin, gue dan anggota gue yang pengecut atau lo dan babu-babu lo yang pengecut?
Gak ada yang namanya pengecut kecuali yang berani merayakan keroyokan, dan itu kalian miskin, kalian gak punya duit sampai nantang Aldrin dan minta taruhan mobil dan juga motor. Konyol. Satu kata buat Bara dan juga anggotanya. Lo takut sama gue, takut sama Johan, takut sama Ziko, takut sama Andre, sampai lo nantang Aldrin yang notabene-nya masih lemah buat lo ajak balapan. Biar lo semua menang gitu. Harga tertawarannya. Pengecut lo semua. Pada menggeram emosi, ia mengarahkan anggotanya untuk maju menyerang Akberus. Dengan sigap, anggota Akberus pun meladeni tiap pukulan Baron. Arga meninju, menendang, bahkan membanting tubuh Baron sampai laki-laki itu terkapar lemah. Cuman segitu kemampuan lo. Sebenarnya gue gak mau buang-buang tenaga gue buat orang gak jelas kayak lo. Apalagi dengan cara lo najis. Gue tunggu lo nanti malam di area balapan. Cabut. Instruksi Arga untuk meninggalkan tempat ini. Apa yang dibilang Arga ini semua hanya buang-buang tenaga saja. Buktinya anggota Akberus bersih tanpa luka dan darah. Tenaga geng Baron hanya sekecil tai burung. Itu menurut pemikiran Johan. Malamnya di area balapan, di sana nampak banyak orang yang menyaksikan aksi balapan antara dua geng yang saling berselisih. Gue lepasin Aldrin malam ini atas dasar kemauan dia sendiri. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anggota gue, lo salah satu orang yang gue habisin duluan. Ancam Arga. Bara terkekeh. Gue gak ada niat buat anggota lo celaka. Paling juga nanti dia mati. Arga maju satu langkah dan hendak melanyakan pukulan, namun dengan sikap Johan dan Ziko menariknya. Gak bisa tangkap omongan busuk dia. Lo cuma dipancing. Johan menepuk pundak Arga. Bendera ala balapan pun sudah dikibarkan. Bertanda semua sudah siap dimulai. Aldrin nampak bisa-bisa saja suara ini menjadi kebiasaannya. Namun salah satu anggota Baron yang sombongnya seakan dia yang menang. Keduanya menggas motor ninjanya masing-masing, melajukan kecepatan di atas rata-rata. Mereka saling menyalip dan memepet. Aldrin menatap pos lawannya ini saat lawannya itu semakin mepetnya. Aldrin berniat menggas motornya lagi, namun telat. Lawannya menendang kencang badan motor Aldrin hingga membuat Aldrin terjatuh dan terguling. Bangsat lo, gue biarin Aldrin ikut tangan lo karena gue yakin lo gak bakal bikin dia celaka. Cara lo itu sampah bangsat. Buk. Arga menyerang Bara dengan pukulan bertubi-tubi hingga membuat kaki itu tersungkur. Gue benci pengecut kayak lo. Kemarin gue masih biarin lo berbuat semaunya, tapi semakin lama gue biarin lo semakin menjadi ya. Arga kembali memukul Bara bangkit dari jatuhnya, lalu ia balas memukul Arga dengan keras. Udah cukup. Semuanya teralih pada ke arah dua gadis yang berdiri tak jauh dari mereka. Di sana nampak Syera dan Gea berdiri dengan nafas tersenggal. Kenapa mereka bisa ada di sini? Karena Syera tadi sempat menguping pembicaraan Arga dan Johan di telepon. Jika salah satu anggotanya akan mengikuti balapan. Bisa nggak kalian gak berantem terus? Ucap Syera penuh amarah. Kini tatapan Syera beralih pada Bara yang berdiri dengan tangan menyekap darah di bibirnya. Gue tahu lo Bara, musuh Arga sekaligus orang yang bunuh Aska. Dan sekarang lo melakukan hal yang munafik seperti ini lagi. Buat apa gue tanya? Buat salah satu dari mereka mati di tangan lo. Oke lagi. Terus semua bakal ngira kalau lo itu orang yang paling hebat di dunia ini. Iya. Ujar Syera panjang lebar. Dari awal ia tak suka dengan Bara. Lo itu munafik, lo itu brengsek, dan lo itu pengecut. Seakan tidak terima dengan ucapan perempuan di depannya. Bara maju selangkah dan hendak melayangkan pukulannya untuk Syera, namun dengan cepat Arga menarik Syera dan menepis tangan Bara. Mau apa? Sini, tonjok gue. Tantang Arga. Bara menurunkan tangannya. Sekali lagi lo bikin anggota gue celaka, gue jamin lo gak bakal lihat dunia ini lagi. Ancam Arga. Bara terdiam saat dengan tangan terkepal di bawah sana. Arga menggenggam tangan Syera dengan arah lalu membawa Syera masuk dalam mobilnya. Dasar anjing. Maki Ziko kembali sambil menoyor kepala Bara. Dasar monyet, banyak tingkah lo. Gue kasih pisang, mau gak makan nih pisang? Kini giliran Andre. Ia menyimpan mulut Arga dengan satu biji pisang. Entah dari 4 pisang dari mana laki-laki itu. Yang terakhir nih, si Johan. Laki-laki ini emang gak bisa banyak macam-macam, hanya satu macam yang bisa membuat lawannya kelimpungan seperti ini. Hehe. Hai beb Bara, gimana kabarnya nih? Ucap Johan sambil mengedipkan sebelah matanya layarnya merayap ke di SMA. Gue pikir kabar lo baik, maka dari itu karena kabar lo baik gue memperburuk kabar lo. Gue gak bakal aneh-aneh kok kayak yang dilakukan teman-teman gue. Kan gue baik. Ya enggak tuh. Jangan tertawa garing buat orang di sana menatap los-los. Mereka hafal dong tarian tawaan garing Johan. Gue mau kasih hadiah ini buat lo, rasa ini. Cetas. Johan menyepet benda pusaka milik Bara dengan kencang sambil membuat laki-laki itu loncat-loncat kesakitan. Apa mereka duga Johan itu diam-diam mematikan? Gimana? Enak kan? Udah vote belum? Udah follow belum? Udah komen belum? Nah, guys, gimana sama part ini? Cukup menegangkan atau biasa aja? Pokoknya tinggalin cerita kalian kalau mau aku bacain di kolom komentar beserta dengan linknya, apapun cerita itu. Oke? See you next time. Love you all.